Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratnah Kurniati, dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Matematika pada program studi Pendidikan Matematika FKIP UPRI Makassar. Oke, jadi pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Matematika ini kami akan membahas konsep dasar perencanaan, pengembangan model, strategi pembelajaran, perencanaan pembelajaran, langkah-langkah perencanaan pembelajaran, membuat rancangan produk, desain pembelajaran, implementasi dalam pembelajaran, dan permasalahannya. Jadi setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengenal model dan strategi pembelajaran, prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran, mampu merencanakan dan membuat desain pembelajaran, serta memiliki pengetahuan mengenai teknik pengelolaan kelas dan implementasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, materi yang akan dibawakan pada mata kuliah ini berupa konsep dan hakikat yang terkait dengan strategi pembelajaran. Konsep yang dimaksud di sini bisa membahas mengenai pendekatan, model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya juga akan dibahas mengenai model pembelajaran dengan berbagai pandangan dan pendekatan, mulai dari behavioristik, konstruktivis, hingga humanis. Selanjutnya, metode pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran yang dilakukan selama 16 pertemuan menggabungkan antara kuliah secara daring dan luring. Pertemuan-pertemuan ini ada yang berupa pertemuan sinkron dan ada pula beberapa pertemuan yang sifatnya penugasan atau asinkron. Jadi, asinkron di sini akan mengkhususkan pada pembuatan video micro teaching oleh mahasiswa. Jadi, pembuatan video micro teaching akan menerapkan strategi-strategi pembelajaran yang sifatnya secara mandiri. Jadi, praktik micro teachingnya akan menerapkan tipe-tipe pembelajaran, mulai dari pembelajaran kooperatif, pembelajaran langsung, pembelajaran problem-based learning, dan lain-lain. Selanjutnya, perkuliahan sinkron akan dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, presentasi, dan diskusi. Untuk perkuliahan ini, baik sinkron ataupun asinkron, kami akan memanfaatkan beberapa website berupa Zoom untuk pertemuan secara daring, YouTube untuk menemukan materi-materi, Google Classroom untuk sebagai wadah untuk berinteraksi antara mahasiswa dengan dosen secara online. Selanjutnya ada Google Form untuk kuis-kuis. Selain Google Form, kita juga menggunakan Quizzes untuk pemberian kuisnya, dan juga ada website Wheels of Names. Wheels of Names ini digunakan untuk memilih satu mahasiswa secara acak. Selanjutnya, materi perkuliahan memiliki, jadi di materi perkuliahan ini kita menggunakan bahan ajar utama, yaitu buku dari Richard Arens tahun 2012 berjudul Learning to Teach 9 edition, diterbitkan oleh Mike Grow-Hill di New York, dan buku Strategi Belajar Mengajar yang merupakan buku yang dibuat oleh saya sendiri berpartner dengan Dr. Deka Diah Utami dari Universitas Negeri Semarang. Khusus untuk buku Strategi Belajar Mengajar masih digunakan dalam lingkup internal. Sedangkan bahan ajar pendukung kita mengambil buku Tirta Raharja dan Sulo berjudul Pengantar Pendidikan tahun 2005.
Selanjutnya kita juga menggunakan buku teks matematika untuk SMA dan SMP untuk praktik mengajar. Dan jika ingin menggunakan buku SD juga boleh, kita menggunakan buku berjudul New Update Buku Pintar Pelajaran 5-in-1 SDMI. Jadi buku ini ada di perpustakaan fakultas. Selanjutnya untuk penilaian di sini skalanya A sampai E dengan poin tertinggi. Dengan poin tertinggi itu A dengan skala nilai 85 sampai 100. Terus B dengan skala nilai 75 sampai 84. Terus C dengan skala nilai 60 sampai 74 dan D dengan skala nilai 50 sampai 59. Adapun nilai yang di bawah 50 itu akan termasuk nilai error. Aspek-aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir itu 3 hal pokok berupa tugas, nilai UAS dan UTS, dan kehadiran. Jadi ketiganya ini harus terpenuhi dengan maksimal. Jadi nilai akhir akan mengikuti rumus 3T plus 5X plus 2P dibagi 10. Di mana T itu tugas, jadi 3 kali nilai tugas, ditambah 5X, X itu nilai UTS dan UAS, jadi 5 kali nilai rata-rata UTS dan UAS-nya, terus ditambah dengan 2 kali kehadiran. P itu performance. Jadi misal rata-rata tugasnya itu 70, terus rata-rata UTS-nya itu misalnya 80. Jadi UTS plus UAS dibagi 2, misalnya nilainya 80. Terus kehadirannya mungkin rata-rata 90. Jadi untuk nilai akhir berarti 3 dikali 70 ditambah 5 dikali 80 ditambah 2 kali 90 dibagi 10, berarti 790 dibagi 10 berarti 79. Jadi karena kalau 79 itu berada di rentang 75 sampai 84, berarti dia poinnya B. Berarti nilai akhir yang diperoleh mahasiswa tersebut adalah B. Selanjutnya, sepanjang perkuliahan ini yang akan dibahas mulai dari konsep dasar strategi pembelajaran, terus kita akan membahas perbedaan antara teacher center dan student center, terus akan masuk ke tipe-tipe pembelajaran mulai dari direct instruction atau pembelajaran langsung, terus inquiry based learning atau pembelajaran inquiry. Terus kita juga akan membahas pembelajaran kooperatif di mana tipe-tipenya banyak sekali, mulai dari jigsaw, STAD, number head together, mind mapping, dan lain-lain. Terus kita juga akan membahas materi model pembelajaran based learning. Jadi setelah keseluruhan materi selesai dipaparkan dan didiskusikan di depan kelas baik secara sinkron maupun asinkron, mahasiswa akan diminta untuk melakukan perekaman micro teaching untuk menerapkan strategi pembelajaran yang mereka peroleh dari perkuliahan. Selanjutnya, hasil rekaman ini akan diupload di Google Classroom dan akan dipilih secara acak untuk ditampilkan di depan kelas untuk dikomentari oleh teman-teman yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan ini kita melanjutkan pertemuan yang terakhir kemarin. Masih ada yang ingat materi terakhir kemarin? Model
Ya, model pembelajaran kooperatif. Apa saja tipe-tipe model pembelajaran yang masih kalian ingat? Model Ya. game turnamen. Ada spidol. Model tim game turnamen. Terus? Jigsaw sudah dibahas kemarin atau belum? Belum. Oke, jigsaw. Apalagi? Grup. Nah, jadi kita bahas tugasnya dulu. Di tugas yang kemarin kita pakai wheels of name lagi untuk mengacak siapa yang presentasikan tugasnya duluan ya. Oke, Indah, kenapa Indah suaranya? Oke, Indah silakan presentasikan materinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan model debat. Model apa? Debat. Debat adalah kegiatan dalam mendiskusikan dan menentukan masalah perbedaan. Selain itu, debat juga sering disebut sebagai suatu pertukaran pikiran yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pandangan yang berlawanan. Pembelajaran dengan model debat diawali dengan pembentukan dua kelompok yang mengembangkan konsep atau ide yang belum terungkap. Terus, dinamis dari ide-ide yang telah disampaikan tersebut, guru mengajak peserta didik membuat kesimpulan rangkuman yang mengacu pada topik yang diinginkan. Sekian dari saya. Oke. Bagaimana Feni dan Sandi? Ada pertanyaan atau tidak? Atau dibutuhkan pengacakan pakai ini? Oke, silakan. Baik, Indah, jadi pertanyaan saya, kan setiap model pembelajaran itu kan ada kelemahan dan kelebihannya. Saya minta penjelasan kelebihannya saja, Pak. Bagaimana itu berikan? Oke, sambil menunggu jawaban dari Indah, menurut kalian, menurut hasil penjelasannya Indah tadi, apa saja langkah-langkah untuk mengajar menggunakan model debat ini? Apa langkah-langkahnya? Apa yang harus dilakukan guru atau siswa supaya model pembelajaran dengan model debat bisa berjalan? Apa yang harus dilakukan oleh guru atau siswa? Ya? Berapa kelompok? Oke. Oke, buat dua kelompok, pro dan kontra. Terus, apa lagi? Kedua, tadi Indah menjelaskan kayaknya hampir 3 kali dengan kata-kata yang kurang lebih sama. Jadi pertama itu menjelaskan mengenai model, tapi di situ sudah terselip kata langkah-langkahnya sebenarnya. Terus tadi langkah-langkah apa yang saya catat tadi? Langkah-langkah strategi. Tadi langkah-langkah strategi ada 8 poin. Terus langkah-langkah pembelajaran ada 6 poin. Tapi kurang lebih isinya semua sama. Mulai dari pendefinisian, langkah-langkah strategi, sampai langkah-langkah pengaplikasian pembelajaran ini. Kurang lebih sama. Jadi pertama, sudah tepat yang dikatakan Feni, membuat 2 kelompok, ada yang pro, ada yang kontra. Selanjutnya apa lagi? Kenapa tidak disimak tadi penjelasannya? Selanjutnya apa lagi setelah membuat 2 kelompok?
Guru. tugas Guru membuat, ya, membuat materi. Jadi sudah tepat membuat materi. Oke. Ya? Iya. Jadi gurunya membuat 2 kelompok. Terus gurunya membuat materi. Oke, terus membuat materi debat. Terus siswa dapat berani presentasi depan banyak orang. oke, terus Siswa dapat bertanggung jawab. oke. Ada berapa poin tadi yang disampaikan sama Indah? 8 poin, baru 2 yang disampaikan. Bagaimana ini? Ya, kurang lebih. Atau ada tambahan dari Feni? Apa poin plus dari model debat ini? Selain yang disampaikan sama Sandi. saya mungkin siswa lebih berani untuk mengutarakan pemikiran. Itu tadi yang disampaikan sama Sandi. Cuma kata-katanya saja yang beda. Oke, silakan duduk Indah. Terima kasih. Jadi itu tadi model debat yang disampaikan oleh Indah. Jadi menurut kalian model debat itu termasuk student center atau di teacher center? Kenapa student center? Karena lebih banyak siswa yang aktif. Oke. Berarti tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, boleh. Oke, Sandi. Boleh Sandi? Tidak ada pertanyaan kan? Ada, ya, jadi harus ada. Boleh pertanyaan atau tanggapan? Pertanyaan. Pertanyaan. Oke. Jadi kalau itu model think fair answer itu Oke, jadi silakan buka grup WA-nya. Di situ saya share link untuk masuk di quizzes. Jadi isikan nama, terus join ke grup ini, ke web ini, quizzes. Dia udah diinstal dia. Sudah? Jadi caranya boleh klik link yang di grup itu, boleh juga masuk ke websitenya ini. Oh, sudah ada yang gabung. Masuk ke websitenya ini, terus masukkan kode angka. Ini baru Indah. Kayak ini sama Sandi? masukkan nama, Bu. Ya, masukkan nama. Ya, tekan mulai. Oke, jadi silakan kerjakan soal yang ada di HP-nya masing-masing. Ya, salah.
Oke, sandi yang paling atas. Oke, jadi dari soal kuis tadi, kira-kira apa yang tidak kalian mengerti? Jigsaw? Yang lain? Feni, salahnya di mana? Di jigsaw juga. Jadi di metode jigsaw, oh, Sandi benar. Oke, silahkan. Jelaskan kira-kira Sandi. Keberuntungan juga. Kenapa keberuntungan? Oke. Membagi siswa ke kelompok kecil. Terus? Oke. Oke. Terus? Itu saja. Oke, jadi sebenarnya ini masih setengah. Jadi sudah tepat, jigsaw itu memang dibagi, sebenarnya pembagian kelompoknya jigsaw seperti yang digambarkan di kuis tadi. Jadi dia ada kelompok asal, ada kelompok kecil. Kelompok kecil itu bisa dikatakan orang-orangnya sudah master. Jadi yang di pertemuan kemarin saya katakan kita pakai pengaplikasiannya metode jigsaw, tapi tidak sepenuhnya jigsaw karena keterbatasan anggota. Jadi di metode jigsaw itu misalnya kelompok kecilnya 3 orang. Terus kelompok asal ini masing-masing jadi misal ini ada kelompok asal, atau saya ambil contoh di soalnya tadi saja ya. Misal ada 5 kelompok besar yang orang-orangnya ada 5 orang. Jadi ada si A, B, C, D, dan E. Di setiap kelompok ada tepat 5 orang. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, kelompok ini belum berdiskusi apa-apa. Tapi mereka sudah kembali dibagi menjadikan di sini ada A, B, C, D, E. Semua A di kelompok 1 sampai 5 itu dibuat menjadi satu kelompok. Jadi si A ini membahas satu materi dan mereka harus ahli di bidang itu. Misal materinya operasi bilangan pecahan misalnya. Jadi A ini harus mahir di misal nanti di B ini harus mahir di pengurangan, C harus mahir di pembagian, D perkalian, E misalnya perpangkatan. Jadi kalau sudah dipastikan semua mahir di bidangnya masing-masing, barulah mereka ke kelompok asalnya untuk menjelaskan materi yang didapat tadi di kelompok ekspornya, di kelompok kecilnya. Kalau di sini mereka tugasnya berdiskusi untuk dapat pemahaman yang benar-benar mereka kuasai. Jadi di sini tugasnya diskusi, tapi ketika di sini mereka tugasnya mengajarkan ke teman-temannya. Bukan lagi berdiskusi, tapi lebih ke pemaparan materi. Jadi mereka menjelaskan sampai teman-temannya mengerti. Mereka menjadi presenter. Mereka jadi pemateri inti untuk materi
penjumlahan. Terus nanti gantian lagi si B menjelaskan materi pengurangan. Terus si C, D, E menjelaskan materinya masing-masing sampai semua anggota memahami semua materi. Bisa? Dimengerti? Ya, jadi tadi di gambarnya itu ada 5 bangku pertama, isinya 5 orang, terus di bangku kedua ada panah-panahnya begini kan? Itu maksudnya setiap anggota A itu masuk ke kelompok expert. Dimengerti materi jigsaw? Jadi seharusnya materi ini dibawakan oleh Fatima. Saya lihat di materi yang dikumpulkan di Google Classroom itu Fatima angkat materi jigsaw. Bagaimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini? Kalau jigsaw bisa dipakai di LMS? Bisa. Jadi sebenarnya semua bisa, kecuali mungkin model debate. Tapi kalau model debate dipakai di tergantung lagi wilayahnya. Kalau misal di kalian pakai di Kota Makassar yang mungkin termasuk sekolah unggulan, bisa jadi bisa dipakai sama anak SD. Jadi kalian perlu lihat pribadi siswa yang mau diajar. Kalau misalnya siswanya aktif berbicara, kalau memang dikasih kesempatan ya boleh pakai model debate walaupun untuk anak SD. Kalau misalnya siswanya pasif, tidak akan sulit diajak berbicara di depan kelas, ya jangan pakai model debate karena tidak berjalan ya, tidak jadi debatnya. Karena yang dituntut di model debat itu ada pro dan kontra dan dua-duanya harus aktif. Dua kelompok ini harus aktif. Ada lagi? Jadi semuanya sebenarnya boleh dipakai di tingkatan manapun. Tapi cukup perhatikan pribadi siswa yang akan kalian ajari. Jadi tetap disesuaikan. Kalau misal tim per-share mungkin cocok ketika kalian masuk di awal-awal tahun ajaran baru, di mana siswanya belum mengenal satu sama lain. Jadi bisa sekalian kenalan. Terus model tim game turnamen mungkin bisa kalian pakai di siswa yang terlalu aktif, yang kalian bicara di depan, mereka juga bicara di belakang. Jadi boleh kalian masukin game turnamen supaya mereka memang saling beradu argumen. Jadi pintar-pintarnya guru untuk melihat yang mana kira-kira metode yang cocok untuk digunakan di kelas. Jadi yang perlu diperhatikan karakter siswa dan materi. Jangan sampai materinya itu install aplikasi terus kalian pakai metode debat, kan tidak cocok. Ya, jadi yang perlu kalian perhatikan itu karakter siswa dan juga materi yang akan disampaikan. Jadi tidak semua materi cocok diajarkan dengan tipe-tipe pembelajaran yang ada, dan tidak semua karakter siswa juga cocok untuk semua tipe pembelajaran. Jadi harus pintar-pintarin dulu untuk mencari yang mana yang sesuai. Makanya selalu banyak pilihan tipe karena selalu berkembang ke karakternya siswa. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Saya mau kasih penugasan yang baru tidak. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya kasih tugas untuk membuat, kira-kira bisa buat video teaching kan? Video teaching. Jadi kalian mengajar di depan kelas, misal Sandi mengajar di depan kelas, terus yang jadi siswa Feni dan